Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan penganggaran. Saya Andrian Heri Wahyudi dan teman saya. Nama saya Nafis Kunaifi. Saya Hadid Ali Asagaf. Nama saya Muhammad Ikhtiar Ramadan. Dan saya Dian Dwi Cahyani. Pengertian perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran adalah elemen penting lainnya dari sistem pengendalian hasil keuangan. Salah satu output penting dari sistem perencanaan dan penganggaran adalah rencana tertulis yang menjelaskan kemana arah organisasi. Tujuan perencanaan dan penganggaran: 1. Perencanaan. 2. Koordinasi. 3. Memfasilitasi pengawasan manajemen tingkat atas. 4. Motivasi. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah pembuatan keputusan lebih lanjut. Sistem ini berupa pengendalian tindakan yang kuat yang memaksa manajer untuk berpikir ke depan dan membuat keputusan yang lebih lanjut. Sistem ini memberikan manajer sebuah daftar tugas yang berorientasi ke depan, menghubungkannya ke satu deadline, dan demikianlah manajer memikirkan masa depan. 2. Koordinasi. Proses perencanaan dan penganggaran memaksa terjadinya penyebaran informasi ke seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi atas ke bawah untuk tujuan dan prioritas organisasi, dan komunikasi bawah ke atas untuk peluang kebutuhan sumber daya, pembatasan, dan resiko. 3. Memfasilitasi pengawasan manajemen tingkat atas. Pengawasan ini terjadi dalam bentuk peninjauan tindakan pendahuluan seperti rencana dicermati, didiskusikan, dan disetujui sebelum tindakan tersebut diambil. 4. Motivasi. Perencanaan dan penganggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena target berhubungan dengan evaluasi kinerja dan banyak penghargaan dan hukuman organisasi. Siklus perencanaan. Pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis terkadang disebut rencana jangka panjang, termasuk yang berhubungan dengan proses pemikiran secara luas mengenai misi organisasi, tujuan, dan cara-cara di mana misi dan objektif dapat dicapai sebaik mungkin. Yang kedua, pemrograman. Pemrograman menyangkut identifikasi program tindakan spesifik yang akan diimplementasikan di beberapa tahun mendatang dan spesifikasi dari sumber daya yang digunakan. Program harus menerjemahkan setiap strategis di sini berorientasi eksternal ke fokus internal. Yang ketiga, penganggaran. Penganggaran menyangkut perencanaan keuangan jangka pendek. Penganggaran sangat penting dalam menyediakan panduan pengambilan keputusan sehari-hari untuk manajer. Penentuan target. Yang pertama, tipe target kinerja keuangan berbasis model historis atau negosiasi, tetap atau fleksibel, internal atau eksternal. Yang kedua, target berbasis model historis dan negosiasi, diturunkan dari model kuantitatif dari kinerja yang harusnya dijalankan berdasarkan pada kinerja historis. Yang terakhir, diturunkan dari proses negosiasi antara manajer bawah dan manajer level atas. Target tetap versus target fleksibel. Cara lain untuk membedakan target adalah ketika berada dalam istilah target tetap atau fleksibel. Target tetap tidak berubah selama periode waktu yang diberikan. Target fleksibel berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi selama periode waktu tertentu. Target mungkin ditentukan secara bervariasi. Target juga dapat dibuat fleksibel yang dinyatakan dalam istilah kinerja relatif, yakni secara relatif berhubungan dengan kinerja pihak lain yang memiliki kesamaan atau paling tidak kondisinya sama. 4. Target interval versus target eksternal. Hampir semua proses perencanaan dan penganggaran melibatkan pendekatan penetapan target yang berfokus secara internal. Manajer memperhatikan apa yang mungkin dalam organisasi dan fokus pada periode-periode perbaikan terus-menerus. Tetapi proses perencanaan dan penganggaran juga dapat melibatkan pendekatan penentuan target yang berfokus secara eksternal. Kasus ini terjadi ketika organisasi menggunakan evaluasi dan acuan kinerja relatif untuk kinerja dan praktik mereka dengan perusahaan lain. Penetapan target kinerja keuangan umum. Target kinerja harus menjadi seberapa menantang. Masalah pertama, penentuan target kinerja keuangan adalah seberapa sulit
atau seberapa menantangkah penetapan target tersebut. Untuk tujuan perencanaan, target anggaran seharusnya menjadi perkiraan terbaik yang tidak baik. Target anggaran seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan, yaitu dengan kemungkinan 50% kesempatan untuk pencapaiannya, sehingga mungkin terlewatkan untuk dilampaui. Pada sisi lain, target kinerja dapat ditentukan terlalu tinggi secara spesifik, di mana letak titik motivasi optimal, titik perubahan pada hubungan antara target yang sulit dan dihubungkan. Dengan kata lain, di mana persepsi dan kesulitan yang berlebihan dan kurangnya komitmen untuk mencapai target muncul. Studi praktek menyarankan bahwa pada tingkat korporat dan entitas dalam perusahaan, sebagian besar target laba tahunan ditentukan dengan pencapaian yang tinggi. Meningkatnya komitmen manajer. Tingginya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen untuk mencapai target. Sebagai besar, manajer beroperasi pada kondisi yang tidak pasti, kinerja mereka dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak dapat dipastikan. Tingginya pencapaian target melindungi manajer untuk memperhatikan tingkat pengaruh yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak terduga, dan mengizinkan beberapa dari mereka, jika ada, untuk merasionalisasi kegagalan mereka dalam mencapai target. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain komit terhadap pencapaian target mereka tanpa memperhatikan kondisi bisnis yang dihadapi. Kritik terhadap proses-proses perencanaan dan penganggaran perusahaan. Yang pertama, penuh dengan politik dan game playing. Yang kedua, menghasilkan hanya pemikiran inkremental, modifikasi kecil pada perencanaan dan anggaran yang disiapkan dalam periode-periode terdahulu dan tidak peka terhadap perubahan dalam pergerakan ekonomi yang cepat hari-hari ini. Yang ketiga, memusatkan kekuatan dalam organisasi dan inisiatif yang sempit. 4. Fokus pada pengurangan biaya dibanding pada penciptaan nilai. 5. Memisahkan perencanaan dari pelaksanaan. 6. Menyebabkan terlalu banyak biaya untuk keuntungan yang terlalu sedikit. Contoh studi kasus. Citibank adalah anak perusahaan operasional yang utama dari Citicorp. Adalah salah satu lembaga keuangan yang terkemuka di dunia. Bank ini didirikan pada tahun 1812 sebagai bank komersil kecil di New York City, dan selama bertahun-tahun bank ini telah tumbuh menjadi perantara jasa keuangan global yang besar. Kegiatan Citibank dikelompokkan menjadi 3 unit bisnis utama: perbankan untuk institusi, perbankan untuk individu, dan kelompok pasar modal. Pada November 1983, manajer wilayah Citibank untuk Indonesia, Mehli Mistry, dihadapkan dengan situasi yang sulit. David Gibson, kepala divisi Asia Tenggara, menaikkan target untuk keuntungan setelah pajak menjadi sebesar $4 juta untuk Asia Tenggara, sehingga untuk bagian Indonesia Gibson memutuskan untuk meningkatkan target menjadi $500 dan $1 juta. Mistry menyadari ia harus mengambil salah satu atau lebih tindakan yang sebenarnya harus dihindari. Salah satunya adalah untuk menghilangkan partisipasi Citibank dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah atau perusahaan swasta, karena tingkat pengembalian pinjaman ini lebih rendah daripada yang diperoleh. Sedangkan Citibank adalah bank asing terbesar di Indonesia, sehingga jika gagal untuk berpartisipasi akan mengakibatkan dampak signifikan dalam hal hubungan dengan pemerintah dan pelanggan utama di Indonesia. Kemungkinan lainnya adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang dipinjamkan di Indonesia. Dengan semua keterkaitan yang terjadi di perusahaan komersial, namun dengan memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia yang sangat tergantung dengan pendapatan minyak, Mistry ini menyadari bukan waktu yang tepat bagi Citibank untuk meningkatkan perluasan mereka. Situasi yang terjadi pada tahun 1983, Mistry merasa khawatir tentang rasio pengembalian risiko di cabangnya. Penyelesaian masalah. 1. Mengurangi atau menghilangkan pinjaman pemerintah. Mistry bisa merubah
atau menerima perubahan anggaran dan membuat perubahan alokasi investasi dengan menghapus bagian-bagian dan pemerintah dan portofolio kredit korporasi. Bank bisa memberikan pinjaman berisiko yang harus meningkatkan keuntungan. Langkah apapun untuk mengurangi portofolio ini akan menjadi luar harapan pemerintah Indonesia dan dapat menyebabkan reaksi politik. 2. Meningkatkan pinjaman yang diinvestasikan. Citibank bisa meningkatkan investasi pokok pinjaman dan meningkatkan minat nasional yang diperoleh. Pengendalian internal mendukung aksi ini karena bank saat ini berinvestasi kurang dan dari batas soveren yang diterima di Indonesia. Tindakan akan menurunkan target laba atas aset dan imbal hasil ekuitas untuk Citibank dalam negeri. Karena pinjaman akan mencapai kurang dari 1,25% dan 20% masing-masing. Risiko politik juga menyertai keputusan ini. Peningkatan capital inflow negatif akan mempengaruhi neraca pembayaran yang pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk menstabilkan. 3. Cari sumber baru pendapatan. Citibank bisa mencari sumber-sumber pendapatan baru. Mengembangkan pasar baru untuk produk saat ini akan meningkatkan risiko soveren. Menemukan usaha baru dan hubungan membangun akan meningkatkan biaya dan bisa memberikan hasil yang terbatas. Peraturan telah membatasi kemungkinan ekspansi Citibank dan ekspansi setiap akan terbatas Jakarta yang tepat karena bank telah beroperasi di Jakarta. Harus mengambil pinjaman beresiko untuk menyediakan sumber pendapatan. 4. Membuat perubahan anggaran terakhir. Misteri bisa menolak perubahan anggaran. Selama masa jabatannya di Citibank telah membentuk ekuitas keringat dan promosi yang diperoleh. Dia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin dan telah dihargai untuk itu. Dia bisa menolak perubahan anggaran dan memberikan sanggahan wawasan, menguraikan kekurangan dan kebutuhan anggaran meningkat. Setiap peningkatan harapan laba bersih harus disertai dengan penjelasan mengenai resiko yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.